Pemirsa, rumah tangga artis senior Yenny Rahman dan Suprajarto mendadak ramai dan menjadi sorotan publik. Karena Yenny Rahman melaporkan suami ke Polres Jakarta Selatan atas dugaan pemalsuan tanda tangan. Bukan hanya itu, Yenny juga mempolisikan suaminya atas dugaan keterlibatan dalam perselingkuhan. Kepada Maya Estianty, Yenny menjelaskan kronologi bagaimana muasal suami Yenny jatuh ke pelukan perempuan lain. Jadi viral juga ya sebenarnya masalah rumah tangga yang aku sendiri secara pribadi tidak menginginkan dan tidak menghendaki bahwa masalah ini sampai naik ke permukaan dan menjadi konsumsinya publik, para media publik ya. Sebenarnya itu tidak diinginkan sih. Setelah pandemi kan memang belum pernah menengok cucu di Paris. Aku pergi ke Paris. Aku masih juga tawarkan mau ikut nggak ke Paris nengok cucuku. Tapi dia mengatakan bahwa dia belum divaksin Pfizer. Alasan mungkin kali ya. Akhirnya aku ke Paris. Nah, selama aku di Paris juga dia tidak pernah menghubungin aku. Yenny mengakui jika selama ini padatnya jadwal kegiatan serta bisnis yang digeluti, ditambah Yenny yang terlanjur percaya kepada suami tercinta, membuatnya kurang memperhatikan gelagat jika suaminya terjerat asmara gelap. Tipikal aku sebagai istri tuh bukan mudah cemburu. Bahkan aku terlalu percaya kepada suamiku. Karena hampir setiap tahun kita melaksanakan ibadah umroh, bahkan haji. Jadi aku yakini bahwa dia cukup agamis ya. Tentunya kalau orang yang berpegang teguh kepada keyakinan agama, seharusnya tahu rambu-rambu mana yang baik, mana yang enggak, mana yang bisa berdampak berbahaya buat keluarga. Nah, aku yakin dan aku juga memang sejak suamiku lengser ya dari tugasnya. Aku tuh sibuk di Bali karena aku membangun resort. Bangun resort sehingga mungkin ya dianggap bahwa peluang itu terbuka luas. Ya. Bahkan mengatakan juga dia bahwa pada saat dia keluar dari tugasnya, perempuan itu ikut keluar. Begonya aku sebagai istri, dia bilang gini, "Mah, dia ikut keluar loh." Oh, alhamdulillah ya. Namanya suami saya lengser, tuh ada pegawainya ikut keluar kan berarti loyal ya. Setia dong ya. Ya aku polos-polos aja gitu, nggak punya perasaan apa-apa gitu kan. Sampai akhirnya belakangan terus dia juga bilang nanti kita mau bangun perusahaan untuk nerusin kerjaan ini. Masih ya, iya nggak apa-apa. Kasihan juga buat aku kalau perempuan itu kehilangan pekerjaan. Jadi aku memang sangat suka bahwa perempuan itu harus kerja, harus mandiri, harus independen. Sehingga pada saat dia lengser, aku malah mengatakan bahwa dia tuh bagus kalau memang mau ada kerjaan lagi sama-sama suamiku. Jadi sama sekali nggak punya pikiran negatif. Jadi perempuan itu bukan tidak kenal aku sebagai istrinya suamiku gitu loh. Kenal. Bahkan kalau tugas di waktu itu ada tugas ke Amerika, dia juga ikut dengan media-media gitu. Jadi memang dia dipekerjakan bukan sebagai karyawan tetap ya, bukan sebagai karyawati tetap, tapi kayak semacam outsourcing lah gitu ya. Ceritanya seperti itu. Jadi dia mengorganize media-media, ikutlah sama suamiku gitu ya, dan aku ada gitu. Tapi di luar pengetahuanku kadang-kadang ada tugas juga ke negara Asia yang lain, aku nggak bisa ikut. Dia yang mengorganize, jadi mungkin itu kesempatan-kesempatan yang membuat mereka akhirnya punya hubungan. Yenny mengakui jika ia memang sosok perempuan yang tak ingin mencari tahu soal kegiatan suami yang sudah diduga berselingkuh dengan perempuan lain. Hingga akhirnya aktris peraih Piala Citra menemukan bukti yang menguatkan sekaligus kenyataan yang menyakitkan hati dari handphone milik suami. Lalu apa saja yang tersimpan di gawai milik suami yang membuat hati Yenny tersayat-sayat? Saya pulang untuk menyelamatkan rumah tangga saya. Coba kita bicara. Dia malah pergi. Dia bilang ada perluan lah di Jogja lah ini. Saya bilang bisa nggak dibatalin dulu perginya supaya kita punya kesempatan untuk bicara.
Ini dia pergi. Satu, itu udah nggak ada etika baik. Nah, dengan dia pergi tergopoh-gopoh, teleponnya ketinggalan. Aku ambil. Oke. Itu jalan siapa kalau bukan tangan Tuhan? Iya. Aku bukan tipe kayaknya gengsi ya mau cari informasi tentang suami kesini kesana tuh. Kayaknya bukan tipe aku gitu, gengsi banget. Jadi aku coba sendiri, akhirnya memang Tuhan juga yang memberikan kesempatan aku untuk mendapatkan handphone itu. Keributan tanpa terjadi perlawanan, dia buru-buru ninggalin aku, handphonenya ketinggalan. Dari handphone itu, ya aku langsung, alhamdulillah ya Allah, mudah-mudahan handphone ini menjadi bukti buat aku. Sehingga kalau aku menuduh itu bukan fitnah. Kalau aku menuduh itu bukan kata orang, kata sini, kata sana, enggak. Tapi dari handphone ini aku langsung backup semua data yang ada di situ. Ternyata foto-foto yang tidak senonoh itu, yang sudah di-delete, ternyata masih terkumpul di spam. Dan itu usia di spam itu saya mestinya 30 hari. Ya kalau Barreskrim sih mau setahun 2 tahun juga tetap aja bisa dibongkar gitu kan. Tapi kita sebagai orang awam, begitu lewat 30 hari, hilang kan? Wassalam gitu kan. Ngapain bongkar-bongkar lagi gitu kan. Tapi ini foto-foto yang tidak senonoh itu aku ketemukan di usia 28 hari. Jadi ibarat 2 hari lagi dia ke laut tuh. Aku udah nggak bisa dapat bukti-bukti itu. Nah, ternyata dari bukti-bukti foto-foto yang tidak senonoh, rasanya juga malu gitu. Untuk diperlihatkan ke siapa ini, ngadunya kemana gitu. Ini kan masalah aib gitu kan. Tapi kemudian aku mendapatkan lagi foto yang mereka tanda tangan berdua. Begitu aku lihat tanda tangan mereka berdua, kok ada nama aku, Yeni Rahman sebagai istri Suprajarto. Terus aku berpikir, ini berarti mereka nih mau memasukkan tanda tangan aku dong. Di balik sejumlah bukti yang tersimpan di gadget suami, Yeni mulai curiga dengan perempuan yang memotret dan mengirimkannya. Sehingga Yeni menduga jika pemalsuan dokumen masih terkait dengan adanya foto vulgar yang menjadi bukti perselingkuhan suami. Ini tidak dilakukan untuk efek jera kepada perempuan ini kan berbahaya. Bisa, atau mungkin sudah ada juga laki-laki lain yang menjadi korban dia, dan atau juga mungkin ada aset-aset lain yang juga dipalsukan oleh dia. Terus bagaimana nanti nasib ke depan anak saya? Apalagi kalau saya udah mati. Jadi ini di sini yang saya perjuangkan adalah bukan cuma semata-mata harga diri saya juga atau kepentingan saya pribadi, tapi ini untuk kelangsungan masa depan anak-anak saya dong. Kalau dia bisa seenak-enaknya nggak dikasih efek jera, nanti dia memasukkan yang lain-lain lagi hanya untuk kebutuhan dia. Barang bukti yang ditemukan menguatkan Yeni untuk melayangkan surat laporan ke polisi dan membuat suami dan selingkuhannya menjadi tersangka. Buat aku sambil menunggu hasil yang paling konkret dari polisi, aku masih menahan soal foto-foto itu dengan harapan, mudah-mudahan suamiku masih punya etika baik. Mereka sadar perempuan itu yang dikatakan pelakor ya, perusak pengambil suami orang gitu kan. Mengambil laki orang, Rebut laki orang. Itu juga aku merasa mudah-mudahan mereka sadar setelah istrinya tahu. Karena sudah mulai aku lapor ke polisi. Nah, setelah ada hasil 14 April yang lalu 2023, ada hasil yang menyatakan hasil lab bahwa keduanya menjadi tersangka. Di situ aku berani untuk mengambil satu tindakan setelah ada pihak polisi juga, ya namanya media itu kan di setiap instansi kan pasti ada. Yeni mengungkapkan jika melaporkan suami dan selingkuhannya bukan tanpa alasan. Sebagai ibu, ia mengaku hendak menyelamatkan aset yang dimiliki agar tidak jatuh ke tangan perempuan yang sukses merebut hati suaminya. Kepada Maya, Yeni juga mengisahkan bagaimana ia begitu bucin kepada suami sehingga tak menyangka jika suaminya bisa memberikan hati kepada perempuan lain. Jika mengingat perjalanan cintanya, Yeni hampir merasa tak percaya jika suami tega menyakiti hatinya. Mbak Yeni ke polisi kan. Kemudian Mbak Yeni meminta perlindungan dari Polda Metro Jaya.
Ya, kebetulan saya perlu juga karena sebab akibat dari perselingkuhan ini, maka adanya pemalsuan tanda tangan. Oke. Akhirnya perselingkuhan ini juga perlu saya laporkan dan sudah saya laporkan. Alhamdulillah laporan saya sudah diterima dengan baik oleh Polda Metro Jaya. Mudah-mudahan juga segera ditindaklanjuti bahwa sudah 2 tahun lebih dia meninggalkan saya. Saya yakin mereka sudah tinggal serumah dan saya yakin mereka sudah melakukan perzinahan. Jadi di sini hak saya minta perlindungan. Kalau hal ini yang saya hadapi, tentunya saya tidak berharap dan tidak ingin istri sah yang lain juga harus mengalami nasib seperti saya. Bayangkan, dengan kondisi yang seperti saya aja, saya sudah merasakan sakit hati, saya merasakan terzolimi, saya merasakan berkecamuk ya. Pemilik nama Yeni Rosjan Rahman ini mengaku jika masalah rumah tangga hingga diselingkuhi suami merupakan sebuah ujian hidup. Itu sebabnya di masa depan, Yeni mengaku akan lebih kuat dan sabar menghadapinya. Namun demikian, Yeni menaruh harap kepolisian dapat dengan tegas menyelesaikan masalah hukum yang dihadapinya, termasuk jika memanggil paksa kedua suami dan selingkuhannya. Setelah ada hasil lab yang menyatakan keduanya itu adalah sudah menjadi tersangka, harapan saya juga tidak berhenti sampai di situ. Seharusnya ditindaklanjutin juga pemanggilan. Mereka sudah dipanggil 1 kali dan 2 kali mengabaikan panggilan itu. Ya saya berharap mudah-mudahan polisi akan mengambil satu tindakan yang lebih tegas. Rona wajah Yeni terlihat pasrah ketika disinggung soal keutuhan rumah tangga. Lantas bagaimana jika suami datang dan meminta maaf? Apakah Yeni akan memaafkan dan kembali menjalani hidup sebagai suami istri? Kemudian sekarang ada pemalsuan tanda tangan. Terus kemudian sempat dipisahkan oleh anak. Kan? Apa sih yang sebenarnya Allah pengen sampaikan ke Mbak Yeni? Dari semua ini hikmahnya apa dan apa pesannya untuk Mbak Yeni dan atau sharing juga nasihat juga buat kita semua? Pertama, kita terus jangan henti-henti untuk belajar bersyukur. Terus untuk lebih pandai-pandai bersyukur. Apapun ujian yang harus kita lalui, bahwa itu kita jadikan nikmatnya Allah. Kalau seandainya suami meminta maaf terus mau balik, Mbak Yeni masih mau memaafkan dan menerima? Kalau namanya manusia, Allah itu kan maha pemaaf gitu loh sayang. Kita akan berdosa kalau kita tidak memaafkan. Saya menerima, tapi mungkin perlu dipikirkan juga apakah kita menerima sebagai manusia, apakah kita menerima sebagai suami, ataukah dia juga menerima saya sebagai istri. Kayaknya itu biar alam kali ya nanti yang menentukan. Atau kalau udah nggak mau, mendingan udah selesaikan dong, Iya, ditalak. harusnya. Selesai, gitu. Yeni juga menjelaskan jika untuk saat ini ia tak akan bercerai dengan suami. Walau pada akhirnya Yeni juga siap menata hati dan hidup mandiri jika suaminya lebih memilih hidup bersama dengan selingkuhannya. Iya kan sayang? Kenapa nggak Mbak Yeni yang gugat cerai aja? Nggak mau juga ya? Bisa juga itu dilakukan, tapi nanti tunggu waktunya. Enggak, kok sih nggak nyarankan. Endingnya sih mungkin akan ke sana. Oh, ke sana. Endingnya Aku mungkin coba akan ke mancing sana. aja. Saya menceraikan dia atau dia yang menceraikan saya? Mungkin beliau nunggu Mbak Yeni menceraikan dia kali. Oh gini, kalau saya menceraikan dia, dia langsung bilang iya. Tapi kalau dia menceraikan saya, tunggu dulu. Oh, oke. Saya akan melihat sikonnya dulu. Nah sekarang yang saya hadapi masalahnya, ini dulu harus saya selamatkan. Karena ini menyangkut masa depan anak-anak saya.